Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillah. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi dharain amin. Qala rubbama waradat al-dhulamu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaik. Rubbama waradat al-dhulamu. Al-dhulam, dhulmah, kegelapan. Rubbama waradat al-dhulamu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaik. Dhulam di sini adalah gelapnya kemaksiatan. Gelapnya kemaksiatan, dosa, pelanggaran kita, ada dhulam. Semua dari kita, yuk kita merenung. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menghadirkan hikmah ini untuk merenungi diri kita, bukan untuk nilai orang lain. Semua dari kita pernah melakukan kesalahan. Pada dasarnya memang sebisa mungkin kita menghindari kesalahan dan dosa. Jauhilah dosa sebisa mungkin. Akan tetapi, biarpun kita mencoba menghindar dari dosa, kadang kita masih kepleset dalam dosa. Nah, jika ada orang sudah menghindar dari dosa, lalu dia tidak terjerumus dari dosa, selesai kasusnya, kisahnya aman dia. Akan tetapi ada di antara kita, ada hamba yang sudah berusaha untuk menghindar dari dosa, kemudian terpeleset dalam dosa. Ini yang akan dimaksud, yang dimaksud dalam hikmah ini jenis orang ini. Sudah berusaha menghindar dari dosa, akan tapi ternyata kemudian kepleset dalam dosa. Bukan yang satu lagi, orang yang memang pengen melakukan dosa semaunya sendiri. Kalau orang pengen, orang yang ini ada 3 tingkatan. Orang berusaha menghindar dari dosa dan dia tidak melakukan dosa, aman dia. Satu lagi ada orang dosa, nggak peduli dengan dosa. Sudah, berdosa pun tidak menyesal. Yang satu jelas dia adalah orang beruntung. Yang satu lagi adalah jelas dia adalah orang merugi. Melakukan dosa nggak pernah menyesal. Bahkan mungkin bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan dosa-dosa, na'udzubillah. Bahkan berdosa di malam hari, ceritakan di siang hari. Tanda tidak diampuni oleh Allah adalah kalau orang berbangga dengan dosa. Ini orang ketiga ini nggak kita bahas. Yang kita bahas ini adalah bentuk orang yang kedua ini. Sudah berusaha untuk menghindar dari dosa. Dan kita semuanya berusaha menghindari dari dosa kan. Cuman kadang ada kekuatan godaan. Lingkungan, pergaulan dan sebagainya. Subhanallah. Akhirnya mata melihat yang haram. Lisan berucap yang haram dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, di saat seorang hamba melakukan dosa, dia itu golongan yang selamat tadi atau ternyata golongan yang hancur tadi. Yuk kita renungi diri kita sendiri. Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan bahasanya, rubbama waradat ad-dhulamu 'alaik. Kadang waradat itu datang, tiba, menimpamu ad-dhulam itu kegelapan dosa-dosa kepadamu. Kadang ada dosa-dosa dilakukan oleh seorang hamba dan Allah menghendaki itu. Ternyata di balik dosa ini liyu'arrifaka, Allah ingin memberikan tahu kepadamu karena dosa-dosa itu qadra ma manna bihi 'alaika, agungnya kadar apa yang Allah karuniakan kepadamu dari kebaikan, dari kenikmatan-kenikmatan kebaikan. Coba kita renungi. Di saat seorang hamba melakukan dosa, tidak usah melihat orang lain, kita sendiri melakukan dosa. Repotnya manusia itu apa? Berdosa nggak merasa berdosa. Dosa yang paling dosa itu orang berdosa tidak pernah merasa dosa. Ini repot. Ulama bicara tentang dosa, ngurusi dosanya orang. Ini bencana. Dosaku. Hari ini saya nonton apa? Hari ini saya ngelihat apa? Saya ngomong apa? Bukan ngurusi orang. Kuping kita yang paling pertama dengar ya ini yang ngomong. Ini tolong biasakan semua pesan-pesan dari Allah, Rasulnya, ulama. Jangan sampai pesan itu hanya lewat saja di kita. Jadikan aku adalah orang pertama yang harus mendengarnya. Aku orang pertama yang mendengarnya.
Bukan untuk orang lain. Alangkah banyaknya orang bicara tentang gunjing, telingat orang lain penggunjing. Tentang zina, sana. Tentang melihat mata haram, sana semuanya. Seolah dia bukan manusia yang lagi. Seolah dia bukan mukhatab. Seolah dia tidak diajak bicara oleh Allah untuk mendengar firman ini. Seolah bukan yang dinasihat oleh Ibn Athal As-Sakandari. Ini problem. Maka ini kuncinya yang dulu kita pakai. Yuk kita renungi diri kita sendiri. Nggak usah mikirin orang dulu deh. Maka ingat, dosa yang paling dosa adalah orang berdosa nggak merasa berdosa, musibah. Gimana bisa benar? Baik. Semua dari kita, lihat, kita pernah berdosa. Dan di saat seorang hamba ini berdosa, bukan dosa yang direncanakan ya. Kalau dosa direncanakan tuh nggak susah untuk sadar, dosa direncanakan. Anggap saja merencanakan dosa, ya kesalahan, merencanakan dosa, tapi sekarang rasanya setelah berdosa itu apa? Ini bahas. Rumba mawradat ad-dulamu. Kadang ada datang dosa kepada seorang hamba itu, ternyata dengan dosa ini akan semakin tampak pada diri hamba yang berdosa, begitu agungnya amal ibadah, begitu agungnya kebaikan, sehingga menjadikan seorang hamba tersebut menjadi sedih. Kenapa aku tidak berbuat baik? Kenapa aku melakukan dosa? Nah ini. Jadi artinya apa? Yuk kita koreksi diri kita sendiri. Tanda kita ini orang yang selamat di saat berdosa, bukan tidak berdosa. Lihat dalam Al-Quran sendiri kan disebut sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Lihat surga, bergegaslah untuk mendapatkan surga dan pengampunan Allah yang telah disiapkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa macam-macam. Ladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muslimin. Berbuat baik iya, tapi ada tambahan ayat berikutnya. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Jadi orang bertakwa ahli surga adalah termasuk di dalamnya orang yang pernah melakukan dosa. Tapi di saat dia melakukan dosa itu bergegas zakarullah, ingat Allah, memohon ampun kepada Allah karena dia tahu bahasanya tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Dan di sana ada lagi innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan orang bertobat. Dan Nabi menyebutkan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala, orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa. Kalau kita membahas orang yang tidak pernah berdosa, kita nggak masuk di dalam bahasan ini. Nabi yang tidak pernah berdosa. Tapi yuk kita bahas kita ini yang pernah berdosa. Apa yang kita lakukan setelah kita berdosa? Bukan apa yang kita lakukan saja. Apa yang kita rasakan di saat kita ingat dengan dosa-dosa kita. Apa yang ada di hati kita? Istighfar sudah banyak kita baca. Tapi berapa kali di saat kita baca istighfar, mungkin 1000 istighfar yang kita baca. Dari 1000 istighfar, berapa kali istighfar yang kita baca dengan penuh kesadaran kalau kita berdosa? Atau yang kita ingat hanya hitungan istighfar saja, belum 1000? Bukan kita mengingat dosa kita dengan mata kita. Tadi di jalan aku melihat yang haram. Makananku pun belum jelas. Ayo. Dari 1000 istighfar yang kita baca, berapa kali hadir kesadaran kalau kita pernah berdosa? Meningkat lagi. Setelah kita sadar kalau kita berdosa, berapa kali kita itu menitikkan air mata karena dosa? Air mata penyesalan. Jika Anda tergolong orang yang di saat berdosa begitu mudah untuk menyadari dosa tersebut, kemudian Anda dikuasai oleh rasa takut Anda kepada hukuman Allah, lalu Anda menitikkan air mata, maka Anda golongan yang disebut Imam Ibn Athal As-Sakandari, bahwasanya dosa itu ternyata untuk mengingatkan Anda agar Anda tahu bahwasanya begitu agungnya karunia Allah yang Allah berikan kepada Anda. Apa itu karunia? Ibadah yang Anda lakukan dan ibadah yang akan Anda lakukan dan tobat yang Anda rasakan saat itu. Itu karunia agung dari Allah. Jadi rasa nyesel itu nikmat besar dari Allah. Kan dari situ yang namanya tobat. Nikmat.
Nikmat menyesali akan segala kesalahan, akan segala dosa. Nah, setelah seorang hamba menyadari dirinya melakukan salah dan dosa, baru setelah itu ayo apa yang ada di hati kita, rasa kita. Sehingga dalam hikmah yang lain Ibnu Athaillah menyebutkan bahasanya alangkah banyaknya ibadah yang menjadikan orang itu, kalau bahasa sederhana, ibadah menjadikan orang masuk neraka, dosa menjadikan sebab orang masuk surga. Itu jangan dibaca begitu saja, bahaya banget itu kalau tidak paham. Ibadah yang menjadikan orang sombong, merasa sudah punya surga, sehingga itu yang menjadikan ibadah masuk neraka. Tapi ada dosa yang menjadikan orang masuk surga, adalah dosa yang menjadikan dirinya menyesal. Dirinya menyesal karena dosa, menitikkan air mata, memohon ampun kepada Allah, itu menjadikan orang dengan dosa masuk surga. Bukan, jangan salah paham, yuk berbuat dosa saja biar masuk surga. Nggak ada, neraka nanti setelah dosa. Nah ini termasuk, ini makna yang dihadirkan Ibnu Athaillah Sakandari adalah, ada orang diberi Allah dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, ternyata Allah ingin menunjukkan kepada orang tersebut bahwasanya di sana adalah indahnya tobat. Indahnya mengadu kepada Allah. Indahnya memohon kepada Allah. Nah, ini penyesalan. Penyesalan. Dan ingat Allah Maha Pengampun. Sampai gelar-gelar mahbubiyah, gelar apa? Gelar agung sekali. Bagaimana mahbubiyah, maqam agung, maqam mahbubiyah. Maqam dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Oh, Allah mencintai orang yang bertobat karena dosa. Dan memang tawwabin, memang tobat tidak semua karena dosa. Sehingga kalau kita membahas masalah kalimat tawwabin, itu dalam Al-Quran disebutkan bukan innallaha yuhibbut taibin, bukan orang yang bertobat begitu saja selesai, enggak, tawwab, meningkatkan tingkat terus. Nah, ini ada hubungannya ini. Orang yang dengan dosanya itu ternyata akan diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia akan naik pangkat dengan kesadaran akan dosa. Sehingga orang bertobat dari dosa sendiri kan ada martabat-martabatnya. Ada orang menyesali dosa, orang bertobat dari dosa-dosa gede. Ini kebanyakan kita deh, belum bisa tobat benar kecuali dosa gede lah. Ini kan lemah banget dasar. Alhamdulillah masih tobat. Setelah itu ada naik pangkat lagi. Bukan karena dosa gede. Dari dosa kecil saja sudah takutnya luar biasa. Istighfarnya banyak. Minta ampun kepada Allah dengan sesungguhnya. Ada martabat lain lagi adalah orang bertobat kepada Allah bukan karena dosa. Nabi istighfar setiap majelis tidak kurang dari 70 kali. Apa yang dilakukan Nabi hingga harus istighfar sebanyak itu? Nabi tidak punya dosa. Akan tapi ingat, orang besar akan selalu merasa bersalah biarpun dia tidak bersalah. Melakukan sholat, habis melakukan sholat, Nabi beristighfar. Ada apa? Bukankah sholat adalah pengabdian kita kepada Allah? Kenapa kok istighfar? Karena apa? Orang besar akan tetap merasa bersalah. Artinya apa? Ya Allah, aku sudah melakukan sholat, akan tapi aku belum bisa maksimal dengan sholatku. Kadang aku ingat itu ya Allah, kadang ini kurang masih, maka aku mohon ampun ya Allah. Jadi gitu, astagfirullahaladzim karena sholatku tidak khusyuk. Astagfirullahaladzim tadi ingat daganganku. Astagfirullahaladzim. Jadi dosanya bukan, istighfarnya bukan karena dosa kadang. Dan memahami istighfar bukan karena dosa itu mudah. Jadi orang jangan menganggap istighfar hanya karena dosa. Jadi tawab di sini kan tawab bukan tobat sekali. Tawab meningkatkan tingkat tobat. Ada seorang ibu yang biasa bangun malam hanya gara-gara malam itu tidak bangun malam, paginya nangis kok. Kenapa harus nangis? Bangun malam tahajudan tidak wajib kok. Hati Anda yang hidup sebetulnya Anda ya tidak wajib menolong tetangga sebelah itu. Karena itu adalah orang lain maksudnya. Tidak punya kewajiban apapun kecuali ya membantu saja. Rupanya pas dia perlu uang, tak tahu Anda nggak punya uang, Anda sedih, ya Allah, aku tidak bisa bantu. Anda sedih. Astagfirullah. Padahal bukan sebuah dosa. Kerinduan Anda untuk berbuat baik. Nah, rasa-rasa ini loh. Rasa-rasa ini yang menjadikan Anda terus naik pangkat. Ini yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari adalah kesalahan seorang hamba itu kadang menjadikan orang terus. Di saat dia merasa bersalah, kemudian ingat pengampunan Allah yang sangat agung, dia terus mendekat kepada Allah. Modal kesalahannya tadi. Astagfirullah.
Lalu kita kira-kira bagian yang mana kita ini? Mau bagian pertama nggak mungkin, banyak dosa, ngaku tidak pernah punya dosa, ini musibah besar. Atau setiap hari kita merencanakan kesehatan, Masya Allah. Na'udzubillah. Merencanakan kesehatan, jangan Allah ingin melakukan dosa, sudah merencanakan nanti aku di kamar akan nonton apa, aku di sana akan lihat apa, aku dan merencanakan dosa-dosa. Sudah merencanakan ngambil harta saudaranya, rebutan waris, sudah sepikir matang-matang bohongi adiknya, abangnya. Golongan mana? Golongan 3, bukan masuk. Kita golongan ini, kita pernah bersalah. Akhirnya ternyata hidup hati kita. Hukuman disebutkan oleh para ahli tarbiyah. Hukuman yang paling mengerikan itu adalah jika orang itu melakukan salah oleh Allah tidak diberi kesadaran kalau dia bersalah. Dia bersalah tapi tidak diberi kesadaran. Na'udzubillah. Tidak ingat Allah, tidak ingat dosa. Sehingga perlu makanya sebetulnya memohon ampun itu juga nikmat besar. Dan kita diajarkan oleh Nabi untuk kita memohon, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. A'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk bisa ingat kepadamu terus ya Allah. Apa sih susahnya istighfar? Coba. Semuanya hafal, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 70 kali minimal setiap hari. Setiap hari 70 kali mah kecil, Pak. Enteng. Tapi permasalahannya bukan enteng. Permasalahannya apa? Anda ini dipilih oleh Allah atau tidak baca istighfar sehari 70 kali? Itu saja kok masalahnya. Kalau tidak dipilih, cuma istighfar itu nggak bisa. Amerika 1000, 70 saja nggak bisa. Padahal dia baca istighfar bisa. Nyanyi lagu-lagu bisa, puluhan lagu barangkali. Cerita ngalor ngidul bisa. Tapi nggak bisa istighfar, karena dia dipilih oleh Allah. Bukan masalah berat ringannya, dipilih atau tidak dipilih oleh Allah. Maka yang dipilih yaitu ditunjukkan oleh Allah bahwasanya itu karunia agung. Sehingga diambil itu karunia. Dia beristighfar dengan penuh kekhusyuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Menampun kepada Allah SWT. Setelah adanya dzulmah tadi. Gelapnya dosa dan sebagainya. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran akan kesalahan kita. Memberikan keinsyafan. Dan Allah mengampuni dosa kita. Dan semoga Allah membuka aib kita di mata kita sendiri. Biar kita mudah menyadari. Dan semoga Allah menutup kekurangan saudara-saudara kita dari mata kita. Dan semoga Allah menutup aib kita di mata hamba-hamba Allah. Tapi membuka aib kita di mata kita agar kita sadar kalau kita berdosa. Teramat banyak dosa yang kita lakukan. Saya tahu dosa mana ya Pak, ngobrol. Bahkan mungkin kalau ditanya semua dari kita ini. Kira-kira sekarang ada namanya apa? Alat rekod apa namanya? Ini apa alat rekod? Alat rekam. Ya pokoknya rekod sudah. Kira-kira siapa berani di antara kita besok pagi, hari ini malam ya. Besok malam jam begini akan pergi ke sebuah tempat. Tapi mulai hari ini, Anda sudah mulai direkam. Omongan Anda direkam mulai sekarang sampai besok sehari semalam. Berani tidak besok sehari semalam diperdengarkan kepada teman-teman semua. Digedekan. Dipasang rekod sekarang ngomong. Ayo, kira-kira berani itu tidak? Dipasang rekod, rekaman, baru besoknya diperdengarkan kepada teman-teman semuanya. Anaknya, istrinya, semuanya. Kalau belum berani, berarti yang ada kita sembunyikan. Sementara malaikat Raqib Atid tidak pernah lepas dari kita. Masa kita takut sama rekod, sama alat rekam. Semua amal kita sudah direkam. Alhamdulillah. Kita saat ini bisa bergabung di acara mulia ini. Semoga ini adalah langkah-langkah awal untuk kita menjadi mulia yang sesungguhnya. Teramat banyak dosa. Kalau rubbama waradat ad-dulamu, rubbama kadang ini kan orang besar nih. Kalau kita kathurat,
Oh, telah banyak, bukan rubbama. Pakai rubbama Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kayaknya sopan banget beliau untuk ini. Rubbama kadang-kadang udah banyak ya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, banyak dosa-dosa datang kepada kami setiap saat. Sudah begitu jarang sadar lagi kita. Ada lagi yang perlu kita perhatikan. Menyadari bentuk dosa itu macam-macam. Dosa ngiri ada. Dosa dengki, dendam. Dosa ngiri tetangganya sukses marah. Kiai tetangganya lihat tetangga lain bikin pondok, kiai ngasut dengan kiai lain juga ada. Kiai dengan kiai ngasut ya kalah sama penjual buah itu jejer saja bisa tegur-negur rame nih. Apalagi ini hasut, rebutan waris, durhaka orang tua. Masya Allah. Kita perlu merinci, mendata dosa-dosa itu. Sebut dosa apa sih? Tinggal langsung kita list. Kalau aku list. Jangan-jangan kenal list semuanya kita. Durhaka orang tua, iya. Sama saudara nggak bener. Mata nggak dijaga. Lesan ngaco ngomongnya. Pergaulan, wah. Tapi ingat. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Kalau ternyata membuahkan rasa ini tadi. Tiba-tiba ada penyesalan, lihat. Itu berarti kita masih dimuliakan oleh Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan disebutin dalam Al-Quran buat dolim kepada dirinya, melakukan kekejian, melakukan dosa, tapi ternyata bergegas untuk ingat kepada Allah. Maka dari itu siapapun Anda wahai pendosa, jangan putus asa, bergegaslah menuju pengampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah sebelumnya dicabut dari Anda. Sebelum malaikat Israel datang mencabut nyawa Anda. Bergegaslah. Dan jangan nunggu esok hari karena belum tentu esok hari adalah milik kita. Bergegaslah minta pengampunan. Kita merenungi. Kita harus punya waktu khusus. Waktu tahajud atau waktu yang sangat yang hening tanpa hiruk pikuk. Apakah itikaf di masjid atau kita mengambil tempat di kamar kita untuk merenungi dosa kita. Sebab kan yang namanya tobat untuk sampai kepada kesadaran bahwa itu dosa kemudian saya berbenah. Tobat itu kan syaratnya menyesal. At-taubatun nadamah atau kata Nabi itu. Yang enggak ada penyesalan enggak akan disebut sebagai tobat. At-taubatu an-nadamah untuk orang bisa bertobat itu kalau memang ada penyesalan. Dan penyesalan itu tidak mungkin ada kecuali adanya kesadaran akan dosa. Dan kesadaran akan dosa tidak akan mungkin terjadi kecuali dia merenungi dosa-dosanya. Maka langkah awal kita merenungi dosa kita. Anda jualan di pasar. Bawa tasbih barangkali sambil subhanallah, astagfirullah. Tapi Anda karena kurang merenungi dosa, sebenarnya Anda baca tasbih begini, rupanya di depan sana ada orang jualan, hanya yang jualan itu pakai rok pendek, mohon maaf. Nah kita tidak sadar. Padahal kalau kita berpikir tinggal kita geser kursinya saja sudah nggak ngelihat. Kita perlu cerdas deh. Sambil mendoakan saja kalau ngerok pendek semoga Allah ampuni dia semoga besok ini. Kita tidak merendahkan orang pakai rok pendek loh ya. Maksudnya di saat kita melihat mereka kan dosa. Cuman di saat kita tidak berpikir merenung kita sambil istighfar melakukan dosa. Tapi kalau cerdas, kita beres. Kita harus cerdas di rumah kita ini. Banyak kita perlu merenung. Sehingga katakan kata qadiyat, tafakkur sa'ati khairun ibadati sanati. Kita bertafakur, merenung sesaat itu menghidupkan. Lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Mananya apa? Ibadah 1 tahun nggak pakai renungan, ya tadi ibadah dengan dosa. Jangan. Tapi kalau merenung sesaat, membuahkan ibadah yang bermanfaat, berkualitas. Kembali kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, rubbama waradat adz-dzulamu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaik. Kadang ada datang kepadamu dosa-dosa kegelapan, gelapnya dosa, kesalahan kepadamu. Ternyata dengan itu Allah ingin nampakkan kepadamu apa karunia-karunia Allah. Disajikan karunia Allah sehingga dengan dosa kadang seorang hamba menjadi semakin rindu kepada pengampunan Allah. Bisa mengagumkan begitu besarnya, bisa menyadari begitu besarnya nilainya pahala, sehingga di saat berdosa ternyata setelah berdosa semakin dekat kepada Allah, bukan orang berdosa semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ingat juga ada satu hal mungkin. Ada orang yang di saat melakukan dosa, ternyata dia berbangga dengan dosa. Ini yang sering terjadi juga. Kalau orang berbangga dengan dosa, nggak akan bisa sampai. Dia bangga dengan dosa. Makanya di sana ada pendidikan agar kita bisa menutup kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Urusan pribadi dengan Allah, sembunyikan. Allah Maha Tahu. Minta ampun kepada Allah dan selesai. Dan semoga dosa yang pernah kita lakukan ini semua menjadi sebab kita sadar bahwasanya itu adalah mengundang murka Allah. Kemudian karena kita sadar itu mengundang murka Allah, kemudian menjadi kita semakin takut kepada Allah, sehingga di kedepan hari kita susah melakukan dosa dan mudah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.